أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين وصحابتك الغر الميامين. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini bersama-sama kita dapat berkumpul kembali dalam majelis berkumpul dalam rangka memahami ayat-ayat Alkitab yang merupakan petunjuk dan juga cahaya serta rahmat bagi kita semuanya. Pada kajian yang lalu kita bersama-sama masih dalam surat Al-Mu'minun, tapi malam hari ini kita beralih akan meresapi apa-apa yang tadi dibacakan oleh imam kita Ustaz Zailani, yaitu surah Ibrahim dimulai dari ayat 19. Nanti insya Allah kita kembali lagi ke dalam suratul Mu'minun. Maka mari bersama-sama kita awali renungan kita dengan membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah, di antara sesuatu yang amat penting untuk kita ketahui adalah mengenal musuh dan lawan kita. Mengenal bagaimana tipu daya mereka. Mereka berusaha untuk membujuk kita mengikuti mereka dengan iming-iming janji-janji yang indah dan angan-angannya. Begitu kita terjerumus dan tidak mungkin bangkit kembali, ternyata dia berlepas tangan dari kita. Ini merupakan tipu daya yang dilakukan oleh syaitan. Baik syaitan dari kalangan jin maupun syaitan dari kalangan manusia. Kita perlu tahu bahwa kata syaitan adalah kata sifat, bukan kata Begitu juga iblis juga merupakan kata sifat. Allah tidak menciptakan jin. Allah tidak menciptakan iblis, tapi Allah menciptakan jin. Nah, jin yang membangkang dan menentang Allah namakan iblis. Syaitan dan jin yang menentang yang membangkang dari kalangan manusia maupun jin dinamakan syaitan. Jadi Allah enggak menciptakan syaitan, Allah ciptakan manusia, ciptakan jin dalam keadaan fitrah dan lurus. Nah, di antara mereka ada yang menentang, yang membangkang, maka mereka diberikan nama syaitan. Syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Nah,
iblis bekerja sama dengan kaumnya dari kalangan jin yang ikut bersamanya. Bekerja sama juga dengan kalangan manusia yang cocok jalannya dengan syaitan. Nah, mereka semua akan disatukan bersama-sama. Tapi mereka yang mengikuti petunjuk Allah, mengikuti para nabi dan para rasul, mereka lah orang yang akan meraih kemuliaan di hari akhir nanti. Nah, pada ayat 19 dari surat Ibrahim Allah berfirman, Alam tara annallaha khalaqas samawati wal arda bil haqq. Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Apakah kamu tidak melihat? Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Allah menciptakan langit bumi ini bil haq? Artinya bukan dengan main-main, bukan sebuah senda gurau, tapi dengan tujuan yang hak. Allah ciptakan manusia sesuai dengan tujuan penciptaannya untuk mengabdi kepada Allah. Di antara mereka ada yang menolak, yang turut, yang taat mendapatkan ganjarannya, yang ingkar mendapatkan hukumannya. Itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul Malikul Haq, la ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karim. Apa kalian beranggapan bahwa kami ciptakan kalian ini bermain-main tanpa tujuan yang hak? Kalian melihat kehidupan dunia sebagai apa? Permainan. Padahal kehidupan kalian di dunia ini sebagai ujian yang akan menentukan kebahagiaan kalian atau kecelakaan kalian. Jadi apa kalian beranggapan kami menciptakan kalian dengan main-main, sia-sia, dan kalian tidak akan dikembalikan ke hadapan kami. Fata'ala Allahul Malikul Haq, Maha Agung Allah, Raja di Raja yang hak. La ilaha illahu, tiada ilah selain dari Allah. Rabbul Arsyil Karim, penguasa arasy yang maha mulia. Jadi hidup kita di dunia ini bukan main-main. Jadi kalau kita tidak serius, tidak menyadari tujuan hidup kita, berbekal untuk hari akhir, penyesalan penderitaannya tiada akhir. Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah kehendaki, Allah kuasa untuk melenyapkan kalian semuanya, dan Allah gantikan kalian dengan makhluk yang baru. Jadi jangan beranggapan kita ini sebagai sesuatu yang berarti di sisi Allah. Apapun asal usul kita, mau nasab kita mulia, kekayaan kita, kedudukan kita, keberadaan kita di dunia ini, ya, sebetulnya sudah merupakan karunia dari Allah. Allah tidak butuh kepada kita. Allah kuasa untuk melenyapkan kita, menggantikan kita dengan makhluk yang lebih baik dari kita. Tapi banyak orang beranggapan seolah-olah kehidupan di dunia ini akan hancur dengan kesedihan kita. Dunia akan hancur ya, di saat kita ini meninggalkan dunia ini. Sama sekali tidak. Cuma Allah dengan rahmatnya ya, memberikan kesempatan pada kita agar kita bersyukur kepada Allah, bertaubat kembali kepadanya. Bukan karena nilai kita yang mahal di sisi Allah. Sedangkan yang mahal, yang mulia di sisi Allah, yang beriman dan bertakwa. Oleh karena itu Bilal walaupun hamba sahaya tadinya, Allah muliakan dirinya. Kemana perginya Abu Jahal? Kemana perginya Abu Lahab? Kemana perginya Al-Walid ibnul Mughirah? Kemana perginya Fir'aun? Allah Subhanahu wa ta'ala jerumuskan ke dalam liang api neraka yang paling dalam. Sedangkan Bilal, Allah muliakan dirinya sampai Nabi mengatakan, baru saja saya mendengarkan suara sandal kamu di surga. Padahal Bilal masih bersama Nabi. Kenapa? Karena bagi Allah waktu itu tidak berlaku. Hari ini, kemarin dan akan datang bagi Allah sama. Alimul ghaibi wasyahadah. Jadi jangan pernah kita merasa bangga, kita menganggap diri kita ini sesuatu yang mahal di mata Allah. Allah tidak butuh dengan ibadah kita, tidak dirugikan dengan kemaksiatan kita. Tapi yang bersyukur pada Allah,
Allah berikan balasan yang lebih baik, yang bersabar menerima balasan tanpa hisab. Wa barasulillahi jami'a. Lalu Allah mengajak kita langsung pindah. Ya. Kita masih di dunia sekarang, diajak kita pindah untuk menyaksikan pemandangan di hari akhir nanti. Antara syaitan dan para pengikutnya dari jin maupun manusia. Wa barasulillahi jami'a. Mereka semua tampil di hadapan Allah seluruhnya. Faqala du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum tab'a fahal antum mughnuna anna min adzabillahi min syai'. Orang-orang yang menjadi pengikut, yang kalangan lemah secara materi, sosial, pengaruh biasanya selalu mengikuti orang-orang yang di atas. Betul tidak? Bawahan bergantung pada majikan yang di atas. Begitu juga hari sekalian, orang-orang kecil bergantung kepada para pejabat atau pengusaha di atas. Disuruh ke timur, ke barat, ke selatan. Loyalitas mereka kepada Tuhan mereka yang memberikan makan, bukan kepada Allah yang telah menghidupkan mereka dan memberikan rezeki. Nah, para pengikut yang lemah ini berkata kepada para pembesar mereka, inna kunna lakum tab'a, dulu kita di dunia adalah pengikut-pengikut kalian. Fahal antum mughnuna anna min adzabillahi min syai', bisa tidak kalian menanggung sebahagian dari azab Allah? Kan kami hanya pengikut. Kalian para pembesar, kami ikut bimbingan petunjuk kalian. Bisa tidak kalian menanggung sebahagian dari azab Allah Subhanahu wa taala? Kalau enggak bisa menyelamatkan kami, paling tidak menanggung sebahagian azab Allah. Waktu di dunia mereka bilang apa? Ikuti kami akan memikul dosa kalian. Ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum. Ada orang diajak maksiat, dibilang di perbuatan dosa, ente enggak usah takut, entar di akhirat ada yang tampil membela ente. Begitu sampai di akhirat, mampu enggak menjadi hamba? Dosanya aja enggak mampu dipikul, apalagi mikul dosa orang lain. Jadi setiap orang akan bertanggung jawab atas perbuatannya, tapi yang menjadi orang terdepan memikul 2 kali lipat. Dosanya pribadi sama dosa orang-orang yang disesatkan. Apa jawaban para pemimpin? Qalu law hadanallah lahadainakum. Mereka bilang, kalau Allah berikan petunjuk kepada kami, niscaya kami akan berikan petunjuk kepada kalian. Sawa'un alaina ajazi'na am sabarna ma lana mim mahis. Sama saja bagi kita, mau berkeluh kesah atau kita bersabar, enggak ada jalan keluar buat kita. Kita sama-sama berkumpul dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Betapa menyedihkan orang-orang yang mengikuti orang-orang yang zalim secara membuta. Mending hidupnya senang, paling hanya diberikan makan dari makanan yang jatuh dari meja mereka, seperti kucing yang lagi menunggu sisa makanan tuannya. Begitu juga sikap para pembesar di atas pada orang yang di bawah, kecuali orang yang beriman. Ketergantungannya hanya pada Allah. Mereka mulia walaupun dalam keadaan miskin. Mereka juga tidak sombong pada saat diberikan kekayaan dan kedudukan. Itulah akhlak mulia orang-orang yang mengikuti Rasul dari keluarga maupun para sahabatnya. Nah, setelah itu sekarang Allah mengajak kita beralih ke syaitan. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qablu innadh dhalimina lahum adzabun alim. Kita lihat bagaimana syaitan berlepas tangan dari kita. Berkata syaitan ketika perkara telah diputuskan oleh Allah.
Syaitan meledek orang-orang yang mengikutinya. Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dulu Allah di dunia menjanjikan kalian janji yang hak, yang benar, kalian enggak ikuti. Sedangkan saya menjanjikan kalian janji palsu dan saya tidak mampu untuk menepati janji saya. Kenapa kalian percaya sama saya? Pernah enggak syaitan maksa orang berbuat maksiat? Pernah enggak? Enggak pernah. Paling hanya membisikkan, betul enggak? Dengan janji-janji yang indah, kesenangan, kepuasan. Dulu Allah menjanjikan kalian dengan janji yang indah, yang hak, kalian enggak ikutin, enggak percaya. Sedangkan saya memberikan janji palsu bagi kalian, yang saya tidak mampu untuk tepati, kalian ikuti saya. Jangan salahkan saya, salahkan diri kalian. Jangan salahkan saya. Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum. Saya ini enggak punya kekuasaan apa-apa atas kalian, enggak bisa maksa, paling cuma ngajak kalian. Fastajabtum li, kalian sambut ajakan saya. Padahal Allah enggak bisa, syaitan enggak bisa maksa sama sekali. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahkan saya, salahkan diri kalian. Ma ana bimusrikhikum, saya enggak bisa nolong kalian. Wa ma antum bimusrikhi, kalian juga enggak bisa menolong saya. Lalu syaitan dengan enak mengatakan innal zalimina lahum adzabun alim. Orang-orang yang zalim tempat mereka adalah azab yang maha pedih. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Inni kafartu bima asyraktumuni min qablu innal zalimina lahum adzabun alim. Saya sendiri enggak percaya pada ajakan saya kepada kalian. Kalian percaya sama saya sedangkan saya enggak percaya sama omongan saya sendiri. Inni kafartu bima asyraktumuni min qablu. Sedangkan saya ini ingkar pada perbuatan kalian yang mempersekutukan saya. Saya enggak percaya, kalian percaya. Yang salah siapa? Inni kafartu bima asyraktumuni min qablu. Sedangkan saya sendiri ingkar terhadap perbuatan kalian yang mempersekutukan saya. Innal zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang zalim, Allah sediakan bagi mereka azab yang maha pedih. Di sini kita perlu mengenali betul-betul trik dari musuh kita. Dan ternyata manusia yang seperti ini banyak enggak? Banyak, luar biasa. Mengajak para pengikutnya dengan janji-janji yang indah. Begitu hari sekalian tertangkap, kesian orang kecil yang dikorbankan. Banyak pada saat ini pejabat-pejabat terlibat dalam berbagai macam kasus yang di bawah ngikutin dengan harapan mendapatkan perlindungan dan keuntungan. Tahu-tahu begitu tertangkap, yang dikorbankan yang kecil. Si pejabat di atas bilang apa? Saya enggak tahu menahu. Ini merupakan perbuatan dia sendiri. Dan semua orang tahu di belakangnya adalah pejabat. Jadi banyak manusia-manusia, berbentuk manusia, tapi ternyata perangai mereka perangai syaitan. Nah, orang yang beriman sebaliknya mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dengan penuh ketulusan mengajak pada kebaikan. Ada orang-orang yang suka berbuat maksiat, tapi di hatinya masih ada benih kebaikan. Dia minum minuman keras. Lalu banyak orang-orang yang berteman sama dia. Dia bilang, jangan ikuti saya. Saya ini kalau bisa mundur ke belakang, saya ingin betul-betul tidak pernah menyentuh ini. Sekarang setelah saya menjadi seorang pencandu, untuk berhenti luar biasa sulitnya. Dan kalian akan menyesal. Semua yang kalian lihat indah, semua merupakan janji-janji syaitan yang palsu. Saya korbannya, jangan kalian menjadi korban yang kedua. Orang seperti ini ada harapan untuk mendapatkan hidayah Allah. Jangan seperti orang dari jembatan loncat ke kali. Begitu dia loncat, ternyata sungainya dangkal, dia kena batu. Langsung dia pura-pura mendek ke bawah, yang di atasnya bagaimana? Terjun.
kepala duluan yang di atas hari sekali. Jadi bukan dia mengingatkan, jangan kalian terjun. Ternyata sungainya dangkal banyak batu, tapi ternyata daripada saya sendirian, mendingan apa? Bareng-bareng kita nikmatin. Yang di atas dengan husnuzon, lompat kepala lebih dulu. Nah, setan seperti ini. Kalau kita mengalami cobaan yang buruk, seharusnya kita ingatkan teman kita. Kita akan mendapatkan ampunan dari Allah. Mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang suka mengajak orang lain untuk merasakan penderitaan bersamanya, orang seperti ini sama dengan syaitan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sair. Dia berupaya untuk mengajak rombongannya biar sama-sama masuk menjadi penghuni api neraka sair. Jadi para jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sering orang tidak menyadari kehidupan dunia ini singkat dan cepat. Tapi begitu ya, ajal datang menjemput dirinya, baru muncul penyesalan di hatinya. Saya teringat seorang yang cukup terkenal, terkemuka. Dia betul-betul menjadi seorang direktur dari sebuah usaha yang cukup besar. Berangkat dari rumah dengan mobil pribadi yang istimewa, berangkat di kantor dibukakan pintu, turun dari kantor juga dipersiapkan mobilnya. Dia merasa dirinya sebagai orang yang betul-betul terkemuka. Terkadang suka memandang kecil orang lain. Subhanallah. Ketika dia berada di puncak kejayaannya, apa yang terjadi? Ternyata dia terkena kanker. Ususnya hadirin sekalian terkena kanker. Mulai orang berdatangan berkunjung padanya. Yang datang dengan tulus justru orang-orang bawah. Menengok dan berkunjung kepadanya. Setiap datang mereka mendoakan. Pada saat itu, sang direktur ini air matanya berlinang-linang. Orang-orang yang sejawat dengan dirinya, sifatnya acuh tak acuh. Mungkin berpikir untuk menggantikan jabatannya. Sedangkan orang-orang bawah, bahkan keluarganya yang dulu kurang dapat perhatian, mereka datang dengan khusyuk mendoakan dirinya. Air matanya berlinang-linang. Pada saat itu dia berjanji kalau dia sembuh, dia akan mengubah cara hidupnya. Dengan rahmat Allah, Allah sembuhkan dirinya. Ususnya cukup panjang dipotong. Sebagai akibatnya dia nggak mampu untuk menahan buang air besar. Jadi kalau dia kumpul di mana-mana selalu dekat dari kamar mandi. Sebagai pelajaran. Tapi semenjak saat itu dia berubah menjadi orang yang tunduk. Dia menyadari betapa lemahnya dirinya, betapa mudahnya kalau Allah kehendaki untuk mengambil sesuatu yang ada pada dirinya. Di Mesir dulu, kita punya teman, saudara kita, hafidz Quran, alim, menguasai bahasa Arab dengan baik. Dia datang ke Mesir bukan untuk belajar, tapi untuk mendampingi murid-murid gurunya yang belajar di sana. Cuma mungkin karena ilmunya, karena dia hafidz Al-Quran, mungkin agak sedikit arogan. Dan punya kebanggaan. Seringkali ya, melakukan hal-hal yang menyepelekan orang lain. Subhanallah, ketika dia mengendarai kendaraan bus, dia turun, kalau di Indonesia kan orang biasa turun di luar stampas kan. Di Mesir nggak bisa, orang harus turun di terminal, naik juga di terminal. Di tengah jalan mobil tidak akan berhenti. Rupanya dia tergesa-gesa, dia turun dari mobil, jatuh. Tidak terlalu keras, kena benturan bagian kepalanya. Masuk rumah sakit, geger otak, berobat cukup lama, Allah kasih alhamdulillah sakitnya pulih. Tapi semenjak dia pulih, dia lupa semua yang pernah dihafal. Sampai Al-Fatihah pun dia harus belajar kembali. Lupa semua ilmu yang pernah dipelajari. Betapa mudahnya kalau Allah ingin mengambil ilmu seseorang. Jadi kita ini sebetulnya hamba-hamba, nilai kita ini sebetulnya apa?
Di tangan Allah, bukan di tangan kita. Kalau kita menjadi orang yang mulia, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, amal kita diterima, kita mendapatkan nilai yang baik. Tapi kalau tidak, kita merasa seolah-olah kita di sisi Allah merupakan hamba yang dimuliakan, hamba yang memiliki kedudukan, ternyata di mata Allah kita jatuh tidak memiliki nilai sedikit pun. Maka anak-anak sekalian yang sedang menuntut ilmu, hendaknya betul-betul berupaya untuk memiliki kesadaran dan kebijaksanaan bahwa kita ini hamba yang butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh kepada kita. Kalau Allah melenyapkan kita, kehidupan tidak akan mengalami kerugian, tapi kita hadirin sekalian yang akan mengalami kerugian. Dan ingat, dalam perjalanan hidup kita, kita akan selalu berhadapan dengan syaitan yang berusaha untuk mengeluarkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berlepas tangan, sebagaimana dalam surat Al-Hasyr, kamatsali syaitan idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Seperti syaitan berkata pada manusia, ingkarlah dan kafirlah. Begitu dia kafir, syaitan bilang, saya bercuci tangan dari kamu. Sebagai penutup, dalam peperangan Badar, peperangan Nabi kita yang pertama, ketika kaum musyrikin akan berhadapan dengan Nabi mengerahkan pasukannya, syaitan bilang apa? Mengatakan kepada kaum musyrikin, la ghaliba lakumul yauma wa inni jarul lakum. Tidak akan ada kekuatan yang bisa mengalahkan kalian, dan kami yang akan menjadi pembela kalian. Jadi syaitan datang dalam bentuk manusia, menghasut kaum musyrikin untuk apa? Untuk berperang memerangi kaum muslimin. Mereka mengatakan tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan kalian, dan saya yang akan menjadi pendukung kalian. Tahu-tahu falamma tara'atil fi'atan nakasa ala aqibai. Tahu-tahu begitu pasukan bertemu, syaitan menyaksikan malaikat yang memberikan bala bantuan, langsung dia berbalik ke belakang. Inni ara ma la tarawna inni akhafullaha rabbal alamin. Saya menyaksikan apa yang kalian tidak lihat. Saya takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Jadi mereka yang dorong supaya perang dengan Rasulullah, begitu berhadap-hadapan mereka lari tunggang langgang. Jadi jangan pernah percaya kepada syaitan, janji-janjinya atau kaki tangan syaitan. Nah, marilah berjalan di atas jalan Allah. Nah, antum sekarang dalam usia SMP dan SMA. Tahu nggak? Dari SMP SMA menjadi seorang sarjana cepat. Bahkan menjadi seorang yang apa? Yang memasuki kehidupan rumah tangga perasaan baru kemarin. Saya berasa baru kemarin pulang dari Mesir, sekarang sudah jadi kakek-kakek. Saya punya anak Muhammad, kemarin perasaan baru saya dapatkan, saya gendong-gendong, sekarang sudah punya anak. Coba kita lihat betapa cepatnya waktu berlalu. Masa belajar ini singkat. Kalau kita bisa balik lagi, ingin belajar lagi, kita ingin belajar. Tapi kalau sudah sampai seusia saya, katakan 64 tahun, tinggal menunggu antrian panggilan dari Allah mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Jadi jangan sia-siakan waktu kita belajar dengan serius, berakhlak baik dan mulia. Insya Allah manfaatnya akan kembali kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.